Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Agita Malika. Pemirsa, akhirnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi mengenai susunan kabinet Prabowo Gibran ke depan. Masalahnya bahwa ini memang telah menjadi sorotan belakangan hari ini. Akhirnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada alasan kenapa nantinya kemungkinan besar bahwa kabinet Prabowo Gibran akan gemuk pemirsa untuk membuat pemerintahan kuat. Nah, malam hari ini kita akan tanya apakah itu benar-benar bisa terrealisasi. Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Agita ada apa? Ya, selain itu Caca dan juga pemirsa, kita juga malam hari ini akan mendiskusikan bagaimana kemudian peluang dari Timnas Indonesia pada laga nanti malam yang akan melawan skuad Bahrain. Bagaimanakah peluang Indonesia? Apakah bisa nanti untuk merebut kemenangan pemirsa? Informasi selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa. Presiden RI Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini berpamitan dengan keluarga besar Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, kompak mengenakan kemeja serba putih, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana khusus berfoto di depan Istana Kepresidenan. Keduanya berpamitan dengan para pegawai istana, mulai dari pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres, petugas kebersihan, pramusaji, hingga jurnalis di lingkup istana. Jokowi dan Iriana menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu keduanya di lingkup istana. Presiden Jokowi akan purna tugas resmi pada 20 Oktober mendatang dan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi telah memimpin Indonesia sebagai presiden selama 2 periode. Mas, kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau. Mas, kan? ini gak ada niatan ganti audio gue? Ya, ada momen-momen ucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita. Ya pemirsa, DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kamis sore menggelar rapat koordinasi legislatif di mana anggota DPR dan DPRD PKB dari seluruh Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga hadir dan menjadi pembicara dalam rapat koordinasi tersebut yang digelar di Grand Sahid, Jakarta. Rapat ini dihadiri seluruh legislator PKB dari kabupaten, provinsi, dan juga DPR RI. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir untuk menitipkan agenda prioritas yang harus dikerjakan anggota legislatif PKB ke depannya. Agenda prioritas itu diantaranya bidang pendidikan, lingkungan, dan juga sumber daya. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Profesor Dr. I, Bapak Dr. Cucun Ahmad. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa meski pada Pilpres 2024 berbeda pilihan, Partai Kebangkitan Bangsa kini bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo pun bersyukur bahwa perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadikan perpecahan, tetapi masih bisa berdiskusi dan bekerja sama. Berbeda, bisa duduk, bisa bicara, bisa tukar-menukar pandangan. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Saudara-saudara sekalian, walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Ya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda. Di pilkada ada kala kita bergabung, ada kala kita tidak bergabung, ya kan? Dengan koalisi Indonesia Maju yang lain,
Ada di mana kita bergabung, ada di mana kita bersaing. Presiden Jokowi memastikan Kepres mengenai IKN baru akan ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski pembangunan IKN masih terus dikebut, namun Presiden Jokowi menekankan perpindahan ibu kota tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pemindahan ibu kota bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga pembangunan ekosistem hingga harus dilakukan secara keberlanjutan. Keputusan Presiden Kepres mengenai Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur belum akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, meski masa pemerintahannya akan segera berakhir. Kepres IKN baru akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, Kepres IKN diserahkan kepada Presiden terpilih 2024-2029 sebagai bentuk komitmen untuk melanjutkan. Presiden Jokowi telah menekankan berkali-kali bahwa membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1 hingga 2 tahun. Dan tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, dan itu menjadi bagian dari komitmen Presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu. Nah, ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan. Apakah itu bisa dikeluarkan sekarang atau nanti. Kalau saat ini, seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, ini proses sedang berjalan dan kita ingat ini sebuah keberlanjutan. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota bukan hanya urusan fisik, tetapi juga harus mempersiapkan ekosistemnya. Namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas. Kemudian keramaian, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa? Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Prabowo menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap gugatan PDIP ke KPU ditunda selama 2 pekan hingga 24 Oktober 2024. Ya, penundaan ini dilakukan karena Hakim Ketua yang menangani perkara ini dalam kondisi sakit. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap gugatan PDIP ke KPU pada hari ini dibacakan oleh Majelis Hakim PT-UN secara daring. Namun, pembacaan putusan ini ditunda karena Hakim Ketua yang menangani perkara tersebut, yakni Joko Setiono, dalam kondisi sakit. Majelis Hakim memberi keterangan bahwa pembacaan putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. PDIP, tergugat KPU, dan tergugat 2 intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan. Oleh karena Hakim Ketua Majelis atas nama Bapak Joko Setiono SH.MH dalam keadaan sakit, maka agenda pembacaan putusan sengketa akuo, sengketa 133 ini, ditunda. Juru bicara PT-UN juga menyebut, jika ada pihak yang tidak terima dengan putusan ini, maka diperbolehkan untuk mengajukan banding. Menurut pakar hukum konstitusi Profesor Andi Asruni, apapun hasil dari putusan, PT-UN tidak akan menghalangi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan saya yakin Pengadilan Tata Usaha Negara akan menolak gugatan ini, dan juga pelantikan tetap akan berlangsung.
ya. Peristiwa politik juga tidak menunjang gugatan ini karena para anggota DPR RI periode 2024 telah memilih Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Artinya sangat tidak mungkin, ya tidak kondusif persoalan politik. Lebih lagi status hukum, posisi hukum dari gugatan ini menurut saya sangat lemah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar acara reuni. Sejumlah mantan menteri era SBY yang menginisiasi acara yakni mantan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Paguyuban Kabinet Indonesia Bersatu pertama Purnomo Yuskiantoro, mantan Kepala Bappenas Pasca Suseta, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta, mantan Menkes Siti Fadilah Supari, mantan Mendak Mari LK Pangestu, dan mantan Mentan Anton Apriyantono. Mereka meluncurkan buku catatan perjalanan dan capaian masa pemerintahan SBY. Buku yang memiliki 224 halaman berisi perjalanan dan capaian yang telah dilakukan oleh KIB 1 selama 2004 hingga 2009. Kita ke informasi lain di mana aktris Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sang suami Harvey Muiz terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 11 siang. Ia dijadikan saksi lantaran diduga menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk sebesar 3,5 miliar rupiah. Sandra juga diduga turut menerima sejumlah pemberian barang mewah dari tas hingga logam mulia. Selain Sandra Dewi, ada sejumlah saksi yang turut dihadirkan dalam persidangan. Yang beragama Buddha ya. Oknum anggota DPRD Tapanuli Selatan, ES, malam tadi ditangkap kepolisian Tapanuli Selatan, Sumatera Utara di salah satu hotel di Kota Padang Sidimpuan. Proses penangkapan ES ini sempat mendapat perlawanan dari rekan-rekannya. Sudah. Ya, meski demikian, petugas kepolisian Polres Tapanuli Selatan dibantu personil Brimob Detasemen C Polda Sumatera Utara bersenjata lengkap berhasil membawa ES keluar hotel dan diamankan mobil Barakuda. ES telah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Penangkapan dilakukan terkait kasus dugaan sebagai dalang pelaku bentrokan karyawan pada Februari 2024 lalu. Dalam kasus ini polisi menangkap 6 orang pelaku penganiayaan dan kini telah dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria pengendara sepeda motor tewas di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan di Jalan Lintas Palembang Sekayu. Kejadian ini membuat heboh warga sekitar. Diketahui korban bernama Ahmadi, warga desa Teluk Kijing, Musi, Banyuasin. Diduga korban tabrak lari. Korban mengendarai sepeda motor dari arah Sekayu menuju Palembang dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh hingga mengalami patah. Aparat kepolisian unit Laka Lantas Polres Banyuasin langsung mengevakuasi korban. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Seorang guru les tari di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi usai mencabuli puluhan anak sesama jenis. Polsek Gamping Sleman menangkap
EDW, seorang pegawai outsourcing yang menyambi menjadi guru les tari. Mayoritas korban berusia belasan tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD hingga SMP. Tersangka mengaku kegiatan menyimpang yang dilakukan di rumahnya dan direkam menggunakan ponsel miliknya. Kasus ini sendiri telah terungkap setelah salah satu orang tua korban melihat video tak senonoh pelaku kepada anaknya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita, dan juga pemirsa mengenai Kabinet Gemuk pemerintahan Prabowo Gibran akan saya bahas usai jeda berikut. Pemirsa, benarkah akan memperkuat pemerintahan? Sesaat lagi. Dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisi yang besar. Negara kita besar, Bung. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang, susunan dan penambahan pos kementerian di kabinet kian santer. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara soal kritik terhadap kabinetnya ke depan yang disebut bakal gemuk. Prabowo mengklaim pembentukan kabinet gemuk didasari sejumlah alasan. Salah satunya, ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Harus merangkul semua kelompok. Harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Lantas, benarkah alasan Kabinet Gemuk Prabowo Gibran untuk mewujudkan pemerintahan kuat, ataukah sebaliknya Kabinet Gemuk hanya sebatas politik akomodatif terhadap partai politik? Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya mengenai format koalisi gemuk, hal ini juga sempat dikritisi ketika pemerintahan Presiden Jokowi. Koalisinya juga tidak kecil pemirsa, tidak ramping, cukup besar. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika koalisi gemuk apa linear, ketika di legislatif akan mendukung semua kebijakan dari pemerintah atau juga eksekutif. Belum lagi sinkronisasi, bahkan juga tarik ulur kepentingan dengan partai politik. Ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengambil sikap koalisi gemuk karena negara kita besar, Bung, untuk memperkuat pemerintahan pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Akankah bisa terrealisasi sesuai dengan niat baik di awalnya pemirsa? Dan di studio TV One ini sudah hadir pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Agung. Malam, Ca. Ya, saya akan menyapa 3 narasumber kita yang ini dalam proses ya, tapi yang saat ini sudah bisa saya tanya-tanya di malam hari ini adalah juru bicara dari Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yakni Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam, Ca. Ya, Bang Daniel, bolehlah diterjemahkan kepada pemirsa TV One pernyataan dari Pak Prabowo mengenai negara kita besar, Bung, jadi kita butuh koalisi gemuk untuk memperkuat pemerintahan. Ini seperti apa sebenarnya? Iya, pertama memang menyusun kabinet di Indonesia itu harus seperti disampaikan oleh Pak Prabowo secara langsung harus mengakomodir banyak unsur yang Pak Prabowo maksud adalah misalnya
latar belakang suku, kemudian kelompok, kemudian kedaerahan dan sebagainya. Jadi variabelnya banyak sekali. Termasuk kemudian latar belakang partai politik secara politik, kemudian banyak hal lah. Jadi inilah yang kemudian diupayakan oleh Pak Prabowo supaya bisa mengakomodir, mewakili berbagai kelompok. Istilah kami ini adalah kabinet yang nilai-nilai keindonesiaannya itu harus kental, nilai-nilai keindonesiaannya itu harus terlihat di wajah kabinet Pak Prabowo nanti. Nah, oleh sebab itulah karena memang Indonesia tingkat keberagamannya tinggi, Pak Prabowo berusaha meramu nilai-nilai itu dalam satu bahasa kabinet yang nanti akan beliau bentuk. Jadi ini bukan sekedar misalnya banyak yang menyatakan ini bagi-bagi kursi, upaya mengakomodir koalisi partai dan sebagainya. Tidak terkait dengan itu, tapi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengakomodir semua unsur-unsur keindonesiaan. Jadi itu yang sedang dan akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, itu dia jawaban dari Bang Daniel mewakili Pak Prabowo. Sekarang sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Melkiades Lakalena, bahkan juga Mas Seno Baskoro, mungkin Mas Agung boleh dijelaskan bahwa secara diplomatis dan juga kalau melihat niatan baiknya ya mewakili beberapa unsur di masyarakat. Jadi kalau terwakili pasti akan lebih baik. Tapi sekiranya apakah ini benar-benar menjadi agenda utamanya ataukah memang didorong terus nih dengan partai politik pendukung yang cukup banyak? Iya, Cak. Jadi ini salah satu ekses ya ketika sistem presidensil kita berpadu padan dengan sistem multipartai ekstrim, sehingga mau nggak mau presiden terpilih harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang atas nama suku, agama, ras dan seterusnya tadi supaya apa? Supaya ada keseimbangan politik ketika dia memerintah. Walaupun dalam pengertian lain kita juga nggak bisa mungkiri bahwa ya saya melihat bahwa Zaken yang sering menjadi wacana itu dalam konteks sekarang diperluas maknanya bahwa kalau dulu berpadu dengan sistem parlementer, sekarang sistem presidensil dan mau nggak mau akomodasinya lebih kuat. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kepentingan plus profesional itu. Tapi yang profesional ini jarang dielaborasi dan saya kira harapannya berapapun nanti menteri yang ditunjuk Pak Prabowo apakah bertambah, tetap ataupun lebih besar seperti itu, harapannya tetap ada perwakilan-perwakilan yang lebih besar dari kalangan profesional seperti itu. Dan itu sudah di-spill tipis-tipis saat pidato kemarin ya di depan BNI Summit Investor itu bahwa akan ada beberapa menteri yang bagus dari era Pak Jokowi dibawa kembali untuk menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Saya kira itu sinyal positif. Kenapa? Karena kita butuh teknokratis yang banyak untuk menjawab tantangan ke depan. Tapi di luar itu semua, ketika ada arahan Pak Prabowo mengungkap bahwa ini Indonesia besar, Bung. Saya membayangkan beliau ini ingin membawa Indonesia masuk dalam sebuah narasi abad Asia, Cak. Ya. Jadi ingin ya dalam tanda petik membesarkan narasi Indonesia, membawa bahwa kita itu bukan hanya besar di domestik tapi juga bisa di luar seperti itu. Oke, sekarang saya akan tanya langsung kepada Mas Seno yang sekarang komunikasinya sudah tersambung dengan saya mewakili PDIP. Mas Seno, ini sudah dikasih spill ya, koalisi gemuk, ya sudah pasti ini ya, untuk negara kita besar. Jadi semacam-macam jelas nih memberikan karpet merah untuk PDIP semerah baju saya, Mas Seno. Ya baju saya juga merah malam ini Mbak, kebetulan. Jadi Mbak Caca, saya rasa saya masih di dalam semangat optimisme bahwa ada berbagai harapan tentang bagaimana Pak Prabowo akan memimpin pemerintahannya ke depan, termasuk dalam konteks menyusun kabinetnya, terjemahkan visinya, termasuk dalam memilih orang-orang yang akan dimasukkan di dalam kabinetnya yang profesional. Sejauh ini kita masih merasakan aura harapan optimisme itu besar. Sehingga apa artinya semua persoalan yang kita miliki kemarin,
berbagai kritik yang dilancarkan terhadap pemerintahan existing kemarin dari berbagai kelompok masyarakat, dari elemen perguruan tinggi, dari berbagai kelompok pro demokrasi, itu kemudian bisa direparasi secara perlahan-lahan tahap demi tahap oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu saya merasa bahwa kalau memang komitmen Pak Prabowo sejauh ini adalah memastikan agar pemerintahan ke depan dibangun tidak hanya berdasarkan persoalan bagi-bagi, tetapi lebih kepada bagaimana pengalaman profesional masing-masing tokoh, kompetensi, rekam jejak politik, termasuk juga bagaimana kemampuannya di dalam memastikan transisi pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. Maka saya rasa saya optimis bahwa orang-orang yang dipilih pun juga akan menyesuaikan persoalan itu. Mengapa demikian? Karena buat kami saat kita melihat ke bawah bertemu dengan masyarakat Indonesia sejauh ini saya rasa tidak peduli kok mau menterinya berapa, mau jumlahnya berapa, apakah 34 atau 44. Yang penting adalah apakah itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak. Jika ia bermanfaat untuk rakyat, maka rakyat pasti akan dapat mendukungnya. Jika tidak, saya rasa. Baik, nah Mas Seno boleh tanggapi? Boleh tanggapi Mas Agung apa pernyataan dari Mas Seno? Ya kalau saya lihat nada dan sinyalnya ini kayaknya positif, ada arahan PDIP merapat ya. Oke, makin kencang ya. Karena Mas Seno optimis, Mas Seno objektif, mendukung dan seterusnya. Dan saya melihat memang setelah kemarin Ibu Puan terpilih DPR, disambut Pak Muzani Ketua MPR, kemudian ada komunikasi yang intensif ke sini dan semua jubir-jubir PDIP itu semuanya sangat ramah, sangat asik ya. Saya melihat transisi kekuasaan dari eksekutif, kemudian legislatif, bahkan nanti ketika presiden dilantik maupun menteri dipilih, saya kira memang ada kans yang cukup menguat ya, PDIP merapat dan ya ini menarik sinyal kepada publik harus terlibat, harus mengawasi, harus benar-benar aktif bersuara seperti itu, Cak. Oke, nah kalau niatan dari Pak Prabowo adalah koalisi gemuk untuk membuat pemerintahan kuat pasti sama dengan stabil pemirsa. Tapi ada yang mengatakan bahwa koalisi gemuk pun tidak menjamin pemerintahan stabil. Justru partai politik akan tarik ulur nanti dengan presiden terpilih. Bahkan juga kemungkinan membentuk aliansi baru di dalam koalisi yang menyulitkan pemerintahan khususnya presiden sesaat lagi. Karena tadi sempat terputus dengan Mas Seno, saya tanya kembali. Mas Seno, kalau tujuan dari Pak Prabowo ini adalah memperbanyak partai politik untuk masuk ke kabinet, koalisi gemuk adalah untuk membuat pemerintahan kuat atau juga stabil. PDIP janji tidak? Kalau dikasih jatah menteri, benar-benar loyal dengan pemerintahan atau eksekutif, mendukung semua kebijakan, atau jangan-jangan kritik? Kalau kritik terus, nggak setuju terus, gimana pemerintahan bisa kuat dan stabil, Mas Seno? Satu, yang pasti saya tidak berani berandai-andai bahwa kita ditawari atau tidak. Pertemuan dengan Bu Mega dan Pak Prabowo kan juga sampai hari ini momentumnya masih kita menunggu momentum yang terbaik. Kita sadar bahwa di dalam demokrasi aturan mainnya ditetapkan di pemilu. Dan pemilu itu menetapkan mana yang menang, mana yang kalah. Yang menang di dalam tradisi demokrasi manapun punya hak prerogatif untuk menyusun siapa saja orang-orang terbaik yang nanti akan dapat mengisi jajaran kabinetnya. Kami menghormati hak prerogatif tersebut, sehingga kami tidak dalam posisi berandai-andai dan berharap bahwa akan terjadi suatu penawaran apapun terkait dengan posisi kekuasaan. Tetapi kita menyadari bahwa dalam posisi kekuasaan manapun, profesionalitas di dalam menyusun itu penting. Nah, PDI Perjuangan punya suatu tradisi politik dan rekam jejak politik yang sudah cukup banyak dalam mengarungi peristiwa politik, khususnya pasca reformasi. Bagaimana tidak? Di dalam pemerintah kita pernah, di luar pemerintah kita juga pernah, memperjuangkan pemerintahan kita juga pernah, melawan pemerintahan di dalam konteks rezim Orde Baru sekalipun yang sangat otoriter pada waktu itu juga pernah kita lakukan. Maka di dalam berbagai peristiwa itu panduan dan pijakannya satu, yaitu akal sehat. Akal sehat itu artinya objektif. Jika ada yang berpihak kepada rakyat, program pemerintah, meskipun di luar pemerintah, pasti kita dukung dengan baik. Tetapi jika ada program-program yang perlu dikritisi, yang menyulitkan rakyat, misalnya program impor beras di masa pemerintahan Pak Jokowi, juga tentu kita kritik dengan elegan. Tidak dengan membabi buta, tidak dengan kritik. Nah, cerminan itu sudah bisa menggambarkan bagaimana saya rasa posisi politik dan kemungkinan-kemungkinan prediksi futuristik dari langkah PDI Perjuangan di masa pemerintahan Pak Prabowo.
apakah di dalam maupun di luar, saya rasa nanti kita akan menunggu hasil pertemuan-pertemuan dari berbagai pihak, termasuk hasil Kongres PDI Perjuangan. Itu Mbak Caca. Ya, Mas Daniel, kan sudah jelas ya berarti ya, ditawarin atau tidak bahwa itulah posisi PDIP dari dulu dan sekarang akan objektif mengkritik. Masalahnya kalau di sini saja akan begitu, kita tidak tahu ketika di parlemen atau legislatif nanti seperti apa. Siap tidak dengan kondisi seperti itu? Worst case-nya adalah semakin banyak dimasukkan koalisi, tapi belum tentu mereka mengatakan iya untuk beberapa kebijakan dari pemerintah. Jadi tarik-menariknya agak kencang juga nanti ini, Mas Daniel. Mbak Caca, pertama etikanya tentu ketika Pak Prabowo memutuskan untuk melibatkan banyak kekuatan politik, banyak kelompok, banyak kekuatan demografis maupun geografis, begitu, suku dan sebagainya, tentu adalah konsekuensi yang harus Pak Prabowo pertimbangkan adalah semuanya harus dipastikan memiliki loyalitas yang tinggi. Etika sederhananya adalah ketika bersama-sama di dalam pemerintahan, maka idealnya kalau ingin ada yang tidak bersetuju, maka dia bisa sampaikan di dalam pemerintahan. Artinya diskusi di proses diskusi itu ada, proses dialektika itu ada di dalam pemerintahan. Tapi kalau dia ada di luar pemerintahan, artinya tidak masuk dalam kabinet, ya dia bisa bersuara di luar pemerintahan, artinya mengkritik dan sebagainya. Kalau di dalam pemerintahan tentu dialektika namanya, diskusi namanya, kritiknya pun di dalam, atau kalau saya sering menggunakan istilah kalau kita dekat, artinya di dalam satu kabinet, maka kita berbisik, marahnya pun berbisik. Tapi kalau kemudian kita jauh, silahkan berteriak, itu kritik dari luar misalnya dan sebagainya. Itu etika yang harus dijaga. Kemudian ketiga, bagi Pak Prabowo, tadi misalnya Pak Prabowo di acara PKB menyampaikan dengan terang, saya memastikan semua partai politik yang bergabung dengan pemerintahan dan kabinet beliau itu harus dipastikan mereka mengirimkan kader-kader partai politik yang profesional di bidangnya sesuai yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo tidak menginginkan ada menteri yang kemudian dibebankan oleh partai misalnya untuk mencari uang ketika menjadi anggota kabinet, karena Pak Prabowo ingin memastikan semua kader partai politik yang ada di kabinet Pak Prabowo itu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Pak Prabowo ingin memastikan bersih dari praktek korupsi, dan Pak Prabowo ingin memastikan mereka loyal terhadap presiden. Itu yang paling penting tadi juga disampaikan Pak Prabowo di forum Rakornas PKB. Oke. Mas Agung, ini kan ada dua perspektif yang berbeda. Dari PDIP tetap ingin objektif jikalau masuk, sementara dari Bang Daniel adalah ada syarat nih dari pemerintahan, mulai dari mendukung, kritik yang juga tidak berisik, seperti itu, bahkan juga benar-benar loyal untuk pemerintahan. Ini bisa ketemu nggak sih praktiknya sebenarnya nanti? Biasanya eskalasi politik akan mencuat ketika memang di tengah atau akhir kekuasaan presiden. Partai-partai biasanya akan mencari perhatian rakyat dengan mengusung atau mendukung kebijakan-kebijakan populis. Yang pertama itu. Yang kedua, ada residu-residu kekuasaan di masa pemerintahan Pak Jokowi yang harus dihadapi Pak Prabowo. Itu bisa membuat eskalasi isu ataupun titik temu antar nalar Mas Seno dengan Bang Daniel tadi nggak ketemu. Jadi residu-residu yang kita tahu bersama lah, apakah soal kebijakan mercusuar, apakah soal Pilpres 2024 kemarin. Nah, yang ketiga yang bisa menstimulus juga adalah ketika pembagian jatah menteri ini tak sesuai harapan partai-partai yang di dalamnya. Ini juga bisa membuat eskalasi ataupun titik temu itu akhirnya tidak terpecahkan, sehingga partai-partai yang di dalam akhirnya merasa saya objektif saja deh berkoalisinya. Kalau memang bagus atau sesuai dengan harapan rakyat, saya dukung. Kalau memang bertolak belakang, ya ini repot ya, ngapain saya dukung gitu setengah hati atau main dua kaki. Nah, yang keempat, ada situasi ekonomi di mana hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, ini juga bisa menstimulus. Ada eskalasi, ada dinamika baik di internal koalisi maupun di eksternal yang sedikit banyak bisa membuat kemesraan di internal kabinet ini akan terganggu. Jadi 4 kondisi itu yang saya kira
per hari ini bisa membuat bulan madu antara Prabowo dengan menteri-menterinya bisa berusia dini kalau memang beliau tak mampu ya menunjukkan konsistensi ataupun kapasitas yang mumpuni untuk memastikan kabinetnya ini memang tertib seperti itu. Oke, nah Mas Daniel, sebenarnya tuh saya juga penasaran sebenarnya ketika koalisi gemuk ini mau akan direalisasikan dan diumumkan tanggal 20 Oktober, ada tidak sih pertemuan dengan partai-partai koalisi secara jelas supaya tidak ada sangka dan prasangka, rasa iri hati mungkin juga mengenai jatah-jatah yang nanti akan dibagikan? Pembicaraan itu sudah lewat, Caca. Jadi artinya Pak Prabowo sudah bicara jauh-jauh hari dengan para ketua umum partai, dengan koalisi partai terkait dengan keputusan pembentukan kabinet Pak Prabowo. Bagaimana kabinet Pak Prabowo yang akan beliau bentuk nanti, kemudian syarat-syarat apa yang Pak Prabowo sampaikan kepada partai politik, Pak Prabowo membutuhkan kader-kader partai politik seperti apa, itu semua sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, dan semua partai politik paham betul terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo selama ini, dan tentu semua partai politik pasti menerima keputusan-keputusan yang sudah dan akan diambil oleh Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo berusaha melakukan meramu kabinet ini sebagai kabinet yang rasa keindonesiaannya itu kuat, rasa profesionalismenya itu juga kuat. Kira-kira begitu saja. Oke, sebenarnya Mas Seno, kalau dari internal partai ini sudah sampai sejauh mana sih pembicaraan untuk masuk ke koalisi atau tidak? Mengingat ini sudah tanggal berapa ya Mas Seno, dan PDIP belum memutuskan langkah seperti apa ini? Bolehlah diberikan bocorannya. Ya, etikanya kan memang kita pada saat ini di dalam posisi ini seluruh kader partai diinstruksikan, ditugaskan untuk fokus pada pemenangan pilkada. Bagaimanapun itu satu hajatan demokrasi yang tidak kalah penting di masa transisi pemerintahan baru. Tetapi saya menyadari betul bahwa ada suasana kebatinan tentu saja yang terbangun dalam konteks bagaimana memandang pemerintahan baru ke depan. Dan dalam konteks pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, sebenarnya suasana kebatinannya satu suara. Seluruh kader partai, seluruh struktur partai dari berbagai tingkatan mendukung pertemuan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Karena kita sadar bahwa beliau berdua adalah negarawan, yang satu pemenang pemilu legislatif dan yang satu adalah pemenang pemilu eksekutif. Yang ini akan turut menentukan bagaimana komitmen-komitmen PDI Perjuangan selama ini terhadap isu geopolitik, isu kerakyatan, isu pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Ini yang menjadi penting buat kami untuk bisa mendukung pertemuan ini terlaksana dengan baik. Persoalan bergabung atau tidak, kami menyadari betul bahwa itu tidak bisa dilakukan suatu keputusan yang tergesa-gesa. Untuk bertemu saja dengan Pak Prabowo, untuk merancang suatu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, ada suatu kontemplasi panjang dari Bu Ketua Umum untuk bersama-sama menentukan timing yang tepat, menyocokkan jadwal dengan Pak Prabowo, mencari waktu yang tepat di tengah kesibukan masing-masing tokoh, sekaligus mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibicarakan sebagai topik di dalam pertemuan, agar tidak hanya berhenti sebagai pertemuan, tetapi ada makna lebih dalam. Ini kontemplasi Bu Mega saja panjang sekali. Saya membayangkan bagaimana dengan kontemplasi dalam konteks masuk dalam pemerintah atau tidak. Ada berbagai aspirasi di sana yang harus dihargai, ada berbagai kelompok yang kemudian harus didengarkan pendapatnya, yang ini tentu membutuhkan proses dan waktu untuk kita berbicara bergabung. Karena saya rasa ketika PDI Perjuangan di dalam mendukung pemerintahan atau kemudian memutuskan untuk menghargai peran masing-masing berada di luar pemerintahan, kita pasti akan all out setelah kita dapat satu suara, menyatukan, menyamakan persepsi, frekuensi, dan aspirasi di dalam tengah-tengah teman-teman yang ikut memberikan pendapat. Setelah keputusan diambil, PDI Perjuangan punya tradisi berpolitik yang tegak lurus. Artinya pasti akan all out dalam konsekuensi keputusan-keputusan yang dibuat. Oleh karena itu butuh waktu untuk itu. Dan dalam konteks ini saya rasa panduannya tetap sama, yaitu akal sehat. Ini tinggal menunggu waktu saja sebelum nanti keputusannya kami ambil, Mbak Caca.
Baik, sesaat lagi mungkin kita nanti akan men-challenge kepada seluruh narasumber ini adalah bahwa memang ketika niatannya adalah membentuk pemerintahan yang besar, bahkan juga stabil pemirsa dengan ada koalisi gemuk. Koalisi gemuk ini bisa menjamin soliditas tidak sih pemirsa? Mengingat partai politik punya platform yang berbeda pemirsa, sesaat lagi. Anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala. Lifebuoy mentol dingin, baru. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru, sikat gigi Pepsodent Nanosoft. 4 plak. 4? Iya, ada 4 lapis plak di gigi. Pakai Pepsodent Nanosoft. Bulu sikat nanotipnya tembus lapisan terdalam. Hilangkan 4 lapis plak. Baru, Pepsodent Nanosoft. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Glow and Lovely kali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, wajah bersih cerah seketika. Baru Glow and Lovely Dermaglow Facial Foam. Perjalanan menawarkan begitu banyak hal baru dan wawasan. Membuka perspektif, menggali pengalaman dan pelajaran. Saksikan dalam Bukan Jalan-Jalan Biasa, hanya di TV One. Risiko karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat berpasang koalisi yang besar. Negara kita besar, Bung. Ya, mungkin saya ke Mas Agung dulu deh. Jangan sampai kita salah kaprah ketika koalisi gemuk nanti akan untuk pemerintahan ke depan. Pak Prabowo ini memang menjadi kabar baik untuk partai politik pendukung dan juga yang mau masuk bahwa kalian punya jatah banyak ini. Karena kan sempat juga keluar statement bahwa justru kita mau mengakomodir menteri-menterinya Pak Jokowi dulu ini. Wah, ini kan bisa gigit jari juga partai politik, bagaimana? Iya, perimbangan itu yang memang kita akan tunggu. Apakah proporsinya lebih besar ya kalangan profesional, timnya Pak Jokowi yang sebelumnya sudah menjadi menteri, atau teman-teman partai yang memang ada banyak yang bergabung kan atas nama plus itu. PKB, PKS, Nasdem, mungkin juga PDIP, walaupun tadi Mas Eno bilang perlu perenungan yang panjang, tapi Pak Muzani beberapa waktu yang lalu sudah mengungkapkan bahwa akan ada nama yang dimasukkan, dan nama-nama itu memang bisa jadi menjadi semacam cara baru nanti efeknya bagi relasi antara Gerindra dengan PDIP ataupun PDIP dalam konteks kekuasaan kita ke depan ya. Karena nama-nama ini bisa jadi mungkin dalam tanda petik orang dekat ketum atau dalam tanda petik tidak terlalu kental kadernya. Dalam tanda petik juga bisa jadi orang yang memang bisa menjadi konektor antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega agar intensif terus berkomunikasi ketika menghadapi dalam tanda petik ujiannya kan nanti ada kebijakan-kebijakan strategis yang itu harus diputuskan dan sedikit banyak mempengaruhi hajat hidup publik secara keseluruhan. Asumsikan kenaikan BBM misalkan.
impor tadi ya, impor beras, impor apa. Kritik PDIP boleh, tapi jangan sampai terlalu keras ya, jangan sampai mengorkestrasi publik yang akhirnya membuat instabilitas politik yang tak perlu misalkan. Nah, saya kira hal semacam itu akan mengemuka dan bisa jadi akan kita lihat dalam beberapa waktu dekat. Kenapa? Karena tantangan ke depan itu sangat sangat jelas. Kelas menengah kita turun, solusinya gimana? Deflasi terjadi, gimana yang harus dilakukan pemerintah? Jadi semuanya tantangan ekonomi. Nah, ini kalau nggak diatasi, dan kalau tidak hati-hati bisa menjadi krisis kan, seperti itu. Oke, di sini Mas Agung mengatakan, Mas Daniel, bahwa tantangan ke depan Pak Prabowo ini bersama dengan Gibran adalah ibaratnya pemerintahan yang nggak ada bulan madunya ya. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi, butuh soliditas kabinet yang cukup kuat. Mengingat ada beberapa banyak kelompok yang mau diakomodir, menteri-menterinya Pak Jokowi dulu, kabinetnya isinya adalah partai politik pendukung pemerintah atau pendukung Pak Prabowo Gibran ketika kampanye tahun 2024 ini, yang baru newcomer seperti PDIP jikalau masuk, ini yakin tidak bisa dijaga soliditasnya, Bang Daniel? Mbak Caca, kelebihan Pak Prabowo yang saya ketahui adalah meramu semua perbedaan, meramu semua latar belakang, meramu semua kepentingan. Jadi itu yang selalu menjadi salah satu kelebihan Pak Prabowo, dan kami berkeyakinan apalagi itu sudah menjadi keputusan Pak Prabowo pasti akan mampu meramu semua latar belakang yang berbeda-beda itu dan juga kepentingan yang berbeda-beda yang kemudian beliau satukan menjadi kepentingan yang sama, yaitu kepentingan untuk bekerja bagi bangsa dan negara dan tentu untuk kepentingan rakyat. Seperti tadi saya sampaikan, Pak Prabowo sejak awal itu sudah mewanti-wanti semua partai politik dan semua anggota kabinetnya nanti yang berasal dari berbagai unsur, bahwasannya Pak Prabowo tidak menginginkan adanya double loyalty. Pak Prabowo ingin ada loyalitas yang tunggal. Kemudian kedua, ketika partai politik mengirim kader-kadernya, tadi syaratnya harus profesional. Kemudian kedua, Pak Prabowo minta dan sudah sampaikan juga kepada pimpinan-pimpinan partai, beliau tidak menginginkan setiap menteri yang bekerja di kabinet beliau itu dibebani dengan beberapa tugas-tugas yang tidak sebagaimana mestinya oleh partai politik. Misalnya dibebani secara finansial dan sebagainya. Nah, itu yang Pak Prabowo sebutkan tadi di forum PKB. Pak Prabowo tidak ingin itu terjadi karena Pak Prabowo ingin memastikan semua menterinya, semua wakil menterinya itu bekerja untuk kepentingan rakyat dan ingin memastikan praktek korupsi itu bisa kita minimalisasi di pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oke, Mas Seno, saya nggak tahu ya, benar atau tidak, atau mungkin inilah anggapan dari masyarakat bahwa apakah memang karena sudah ada kriteria atau keinginan dari Pak Prabowo kalau mau masuk kabinet tidak ada double loyalty atau loyal kepada ketum, harus loyal kepada presiden seperti itu. Sementara kita tahu PDIP tegak lurus kepada ketum juga, Mas Seno. Ya, saya rasa kan dalam konteks ini besok setelah tanggal 20 maka Pak Prabowo adalah pemimpin tertinggi secara politik di Republik ini. Presiden itu kan pemimpin tertinggi. Maka dalam konteks itu saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa semestinya siapapun yang bergabung di kabinet itu ya menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan profesional dan all out, menjadi bagian dari tim presiden yang bekerja secara total, secara tuntas. Dan oleh karena itu pula saya yakin bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan juga akan independen. Artinya pemerintahan beliau akan berdasarkan bagaimana sikap politik dan pemikiran Pak Prabowo. Tidak ada tokoh politik yang semestinya bisa melakukan intervensi, melakukan cawe-cawe. Karena saya rasa Pak Prabowo sebagai bagian dari aktor yang turut serta merancang sejarah dan terlibat dalam sejarah pasca reformasi Republik Indonesia. Ini seorang patriot yang tidak bisa dicawe-cawe oleh tokoh manapun. Dan loyalitas seluruh tim yang nanti akan dipilih presiden memang selayaknya harus bekerja tuntas dan total untuk bagaimana visi dari presiden dapat terwujud. Oleh karena itu, tetapi tetap menjadi penting bahwa di dalam konstitusi kita sekalipun, mekanisme kritik tetap diberikan ruang untuk bisa memberikan suatu pandangan
atas blind spot yang mungkin saja terlupakan oleh kekuatan eksekutif. Dan di dalam konteks konstitusi, kewenangan itu terjadi sebenarnya di DPR. Seluruh partai politik mempunyai ruang untuk memberikan kritik, menjalankan fungsi pengawasan, dan dapat menyampaikan suara-suara kritis yang mewakili aspirasi masyarakat melalui DPR. Jadi bebannya sebenarnya bukan hanya di kami, di PDI Perjuangan. Kalau sejauh ini bagaimana masyarakat memandang bahwa ada di kami saja. Tetapi di dalam fungsi yang sesungguhnya, kalau kita mau bicara secara konsisten tentang sistem presidensial, maka DPR adalah pemegang fungsi kritis yang baik. Di sana terjadi fungsi pengawasan. Dan di dalam situasi yang sama pula, ada situasi di mana kerjasama itu harus dilakukan. Dukungan harus diberikan secara penuh. Dan PDI Perjuangan sudah mendukung secara penuh. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ke depan harus berjalan dengan solid. Yaitu dengan mengirimkan nama terbaik sebagai Ketua DPR RI, yaitu Mbak Puan Maharani. Seorang tokoh yang sudah berhasil menyolidkan DPR RI selama 1 periode kemarin, terbukti seluruh fraksi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, merancang perundang-undangan, ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan menjalankan fungsi anggaran. Dan saya rasa dukungan itu sudah diberikan dalam konteks pembagian peran antara eksekutif dan legislatif. Apakah nanti akan ada perkembangan-perkembangan di dalam dukungan itu? Saya rasa apapun bisa terjadi dalam dinamika yang hari ini terjadi. Tetapi yang pasti tetap sama. Setiap fungsi, setiap mekanisme harus dijalankan dengan all out. Di DPR harus dijalankan semua fungsinya dengan all out, termasuk fungsi kritis. Dan siapapun orang-orang yang ditunjuk secara profesional oleh Pak Prabowo untuk mengisi jabatan di kementerian, juga harus mengabdikan seluruh tugasnya untuk bangsa dan negara. Ideologi menjadi panduan, tetapi loyalitas pada bangsa dan negara. Itu Mbak Caca. Bang Daniel, boleh dong ditanggapi, kalau di sini kan sudah jelas ya bahwa kalau di eksekutif nanti menterinya jikalau masuk dari PDIP tegak lurus kepada presiden. Tapi bukan berarti kemudian di legislatifnya nanti akan yes man kepada presiden. Tapi kalau memang mungkin legislatifnya nanti kuat, susah juga ya kalau RUU nggak ada lolos menjadi undang-undang. Pusing juga Pak Prabowo. Bagaimana Bang Daniel? Iya, salah satu tujuan dari koalisi besar tentu adalah menjaga stabilitas agar kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa lebih akseleratif. Artinya proses pengawasan itu bisa tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian di internal juga proses dialektika kan akan terus terjadi, mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Jadi tujuan dari menjaga stabilitas pada saat ini itu jauh sangat penting, karena dalam istilah Pak Prabowo hari ini kita membutuhkan persatuan, hari ini kita membutuhkan keguyupan. Artinya rumah kita ini harus rukun, harus kuat. Kenapa? Karena di luar rumah kita secara geopolitik dan geostrategis itu sedang tidak baik-baik saja. Tingkat dinamikanya sangat tinggi, potensi konflik yang anarkis itu masih sangat tinggi. Anda bisa perhatikan apa yang terjadi antara Israel, Lebanon, Palestina, dan Iran, Ukraina, dan Rusia, dan seterusnya. Dan panas dingin dinamika geopolitik dan geostrategis ini menjadi concern Pak Prabowo untuk memastikan di dalam negeri kita kuat, di dalam negeri kita rukun, dalam negeri kita bersatu. Baik, terakhir Mas Agung, bahwa ini apakah jadi screening dari Pak Prabowo, kalau mau masuk kabinet gemuk ini harus solid, kalau nggak solid ini nggak masuk kabinet gemuk, ini bagaimana? Ya, bisa saja, tapi saya ingin menegaskan bahwa ada 41% secara kuantitatif pendukungnya Mas Ganjar dan Mas Anies yang perlu kanal secara resmi di parlemen kita. Kalau itu tidak hadir dalam partai-partai politik kita dan itu akhirnya berujung di jalanan ekstra parlementer, ini lebih berbahaya sebenarnya, membuat situasi politik dalam negeri menjadi tidak baik gitu. Nah, saya berharap ya kalau boleh sama PDIP ataupun partai-partai lain adalah yang tersisa supaya kanal ini jelas dan masyarakat dengan enak. Tapi kalau memang sudah tidak ada, berarti ini masukan buat publik agar terlibat berpartisipasi semaksimal mungkin. Oke, baik, kita tunggu nanti kabinet gemuk dari Pak Prabowo ini akan seperti apa. Apakah kabinet gemuk yang mengakomodir semua partai politik atau mungkin kabinet gemuk tapi selektif juga, ini harus menjaga soliditas. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mas Seno, terima kasih Mas Agung. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah
sudah siap dengan informasi penting. Agita, ada apa? Ya, Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi dialog kita juga tidak kalah penting yang tentunya ditunggu oleh masyarakat dan juga para penonton penikmat sepak bola, di mana pertandingan pada malam hari ini antara Timnas Indonesia melawan Bahrain yang tentunya akan dinantikan. Seperti apakah peluang Indonesia untuk bisa merebut kemenangan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda. Ya, ini tentunya laga yang sangat ditunggu-tunggu pemirsa, laga yang mempertemukan antara timnas atau skuad Garuda tentunya dengan Bahrain yang tentunya akan menjadi penentu Indonesia untuk maju atau masuk ke dalam Piala Dunia. Kita akan mendiskusikan bagaimana peluang Indonesia untuk bisa meraih kemenangan pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio langsung saja pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Bung Towel, apa kabar? Sehat, Agita. Sehat dan juga semangat tentunya ya, Bung. Ya, semangat. Dan juga selanjutnya ada mantan pemain timnas dan juga pelatih sepak bola Bung Peri Sandria. Bung Peri, apa kabar? Baik, Mbak Gita. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan juga nanti tentunya pemirsa akan bergabung bersama kita secara virtual anggota Esko PSSI, Bung Arya Sinulinga, yang tentunya kita masih akan terus menunggu. Tapi saya langsung awali ke bapak-bapak yang ada di studio. Saya awali ke Bung Peri terlebih dahulu. Sebagai mantan pemain, bagaimana sih melihat track record ya dari Bahrain? Kita tahu memang secara di atas kertas Indonesia posisinya kurang menguntungkan. Tapi kan tentunya dalam laga terakhir Indonesia bertemu dengan Bahrain, kita tentunya sudah sangat berkembang. Seperti apa? Kalau kita lihat dari sejarah pertemuan timnas kita dengan Bahrain, 7 kali pertemuan ya Bung Toel ya, kalau nggak salah ya. Kita bisa memenangkan 2 kali pertandingan dan 2 kali seri, selebihnya 3 kali kita kalah. Apalagi yang terakhir ini kita sangat menyakitkan ya, kalah 10-0 di kandang Bahrain sendiri. Ya, itu bicara sesudahnya. Tapi untuk sekarang ini berbeda karena kita punya kekuatan tim dari pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitasnya Eropa punya. Saya rasa untuk tim Bahrain sendiri juga akan memperhitungkan. Dan yang lebih bagusnya lagi, kedua tim ini sama-sama ingin muncul di Piala Dunia gitu loh. Jadi ya ini akan lebih seru lagi pertandingan malam ini saya rasa. Oke, kedua tim tentunya saling memiliki ambisi yang besar. Bung Toel, bagaimana sih membandingkan antara permainan Indonesia dengan Bahrain? Membandingkan Indonesia dengan Bahrain, dilihat dari 2 penampilan pertama misalnya di kualifikasi ini, lawan Arab, lawan Australia, Bahrain lawan Australia, lawan Jepang ya. Ini dua tim yang sebetulnya pendekatannya cenderung defensif. Jadi bisa kita lihat dari positionnya, dari statistiknya gitu loh. Misalnya Bahrain lawan Australia juga sangat defensif. Bahwa dia menang iya, ada bola deflected, Harry Sotar pemain back dari Australia, lalu dia unggul kan, menang. Tapi waktu di Bahrain lawan Jepang kan ditekan abis, dia kebobolan 5 gol. Jadi kalau lihat positionnya kan rendah juga. Jadi 28 dan 23. Sangat rendah positionnya. Kita pun sama. Pendekatan kita lawan Arab dan lawan Australia juga cenderung bertahan. Kita punya positionnya 3-4 lawan Arab, 3-3 lawan Australia. Pertanyaannya malam ini, siapa yang punya mindset untuk lebih menyerang? Mindset untuk main lebih positif. Mindset untuk play for win. Bahasa sepak bolanya itu. Filosofi sepak bolanya kan main bola itu play for win. Siapa yang mau ambil 3 poin? Ini pertanyaan besarnya. Karena dua-duanya dalam 2 pertandingan awal cenderung melakukan pendekatan defensif gitu. Oke, jadi berbicara mengenai mindset for win, Bung Peri, kita tahu ya ini sekarang sudah ada 2 amunisi baru. Ya, betul. Sudah ada Hilgers dan juga Eliano. Bagaimana melihat kedua pemain ini? Apakah nanti bisa tentunya memperkuat tim atau seberapa berpengaruhnya sebenarnya 2 pemain ini? Saya rasa datangnya 2 pemain ini kalau buat saya ini harus perlu beradaptasi. Karena 2 pemain ini datang langsung game untuk pertandingan malam ini lawan Bahrain. Karena kita beradaptasi itu tidak makan waktu sebentar gitu Bung Toel ya. Ya, kita harus tahu bagaimana dia punya karakter. Dan nanti itu kalau kita sudah tahu satu sama lain, chemistry itu akan terbentuk nantinya. Jadi ya
malam ini mudah-mudahan saya harap berdua pemain ini bisa cepat beradaptasi dengan yang lain. Oke. Adaptasi harus cepat dilakukan karena langsung bertemu, langsung bertanding. Bung Toel, apakah ini strategi yang tepat? Atau strategi seperti apa yang sebenarnya ini harus dilakukan? Nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Ya, dua pemain tambahan, Hilgers dan juga Eliano yang kita tentunya masih menunggu apakah memang nanti akan diturunkan pada laga nanti. Tapi kalau kata Bung Peri, memang masih dibutuhkan adaptasi tentunya ya Bung. Kalau Bung Toel ini melihatnya bagaimana? Apakah memang strategi menurunkan dua pemain ini akan menjadi strategi yang sangat ampuh atau memang sebenarnya dibutuhkan waktu untuk bisa menyatukan kekompakan tim ini? Dalam sepak bola jelas butuh waktu untuk menyatukan pemain baru dalam satu tim. Tetapi yang perlu dipahami, kita balik pada prinsip naturalisasi. Pemain yang dinaturalisasi kan diyakini harus punya kemampuan teknis di atas rata-rata. Lalu sekarang kan upayanya ekstra itu kan. Naturalisasi itu kan upaya ekstra. Mewah, effort luar biasa kan begitu. Lalu kalau sudah dinaturalisasi nggak main kan jadi tanda tanya juga gitu. Makanya dalam konteks itu saya menduga, memprediksi dua pemain yang baru dinaturalisasi ini, bahkan naturalisasinya kan dikebut. Sampai sumpahnya aja kan di Belgia 30 September, supaya bisa sah main di pertandingan ini kan. Artinya memang diplot untuk main. Kalau ngelihat administrasinya dikejar sedemikian rupa, berarti diplot untuk main. Oke, jadi pasti kemungkinan besar ini akan diplot untuk main pada malam hari ini. Gitu. Karena itu tadi prinsip itu tadi. Naturalisasi berarti kemampuannya di atas rata-rata. Kalau punya pemain di atas rata-rata harus main apa enggak? Kan itu aja kan. Oke. Pertimbangan lain sepak bolanya ya paling itu tadi, kondisinya lagi fit apa enggak fit. 50%, 70%, 80%, atau 100% kan itu aja. Oke, tadi berbicara mengenai strategi baik Bahrain maupun timnas Garuda, kalau kata Bung Toel, masing-masing siapa ini yang memiliki mindset untuk menang? Yes. Apakah ini artinya bisa diterjemahkan strategi dari Sintayong sendiri ini memang tidak bisa defensif lagi, tapi memang harus strategi menyerang atau seperti apa sebenarnya? Menurut saya iya. Karena kalau kita mau buka peluang, tetap jaga peluang, maka opportunity lawan Bahrain dan China ini harus berubah mainnya, harus lebih ofensif, lebih positif. Karena pendekatan dua kemarin kan sangat defensif, maka ambil 1 poin kan. Nah sebetulnya dua-duanya kan sama-sama. Nah maka siapa yang akan keluar lebih itu? Kalau dari pernyataan pers, kalau kita amati, Dragan Talazic bilang ini pertandingan akan sulit. Indonesia pertahanannya bagus, tapi kami akan main untuk meraih 3 poin. Dia terucap, dia declare, Sintayong enggak. Sintayong masih main aman, yang penting akan ambil poin. Tapi dia enggak berani bilang ambil 3 poin. Nah, taktikal itu dalam konteks sepak bola bukan sekedar sistem gitu loh, tetapi mindset. Mindset pelatih itu masuk ke dalam tim itu. Saya mau tiupkan roh yang lebih menyerang, ofensif atau gimana gitu loh. Oke. Jadi di situ. Iya. Ketika tadi disebutkan bahwa ini kemungkinan akan bermain untuk mendapatkan 3 poin, Bung Peri. Seberapa sebagai pemain ya atau mantan pemain, seberapa realistiskah melihat dari komposisi tim kita ini untuk bermain pada malam hari ini? Untuk selama ini saya lihat dari Coach Sintayong sendiri selalu bermain dengan dia punya pola bertahan. Ya, malam ini saya rasa kalau kita harus mencari poin penuh, ya kita harus bisa main menyerang, ofensif. Ya. Di dalam sepak bola modern sekarang, bukan hanya strikernya yang bisa harus buat gol. Jadi apa yang dikatakan Sintayong, semua pemainnya harus bisa cetak gol, baik itu pemain bertahan, gelandang atau pemain yang lainnya. Ya. Jadi harus bisa cetak gol. Jadi ya kalau kita bicara realistis ya harus main draw gitu Bung Toel ya. Oke. Ya setidaknya kita menemukan 2 tim yang sedikit agak lemah ini, Bahrain dengan Cina. Setidaknya kita bisa harus meraih poin. Ya minimalnya kita harus bisa bawa pulang 4 poin lah. Oke. Berbicara mengenai artinya semua lini ini mampu mencetak peluang, bahkan mencetak gol, Bung Toel. Ini kan sebenarnya sudah pernah diinformasikan juga ya oleh pelatih Sintayong, skema yang diterapkan Sintayong, sebutannya fluid striker. Jadi semua lini ini bisa mampu mencetak peluang bahkan gol. Ini mungkinkah realistiskah untuk skuad kita?
fluid striker. Ya itu kan diplomasi lah. Diplomasi seorang pelatih ketika memang belum memiliki striker yang benar-benar ngehit gitu loh, yang benar-benar tajam, yang punya killing membunuh atau apa insting membunuhnya kuat gitu kan belum gitu loh. Jadi ya saya pikir itu sih diplomasinya seorang pelatih, makanya kan gak heran dia tambah staf kepelatihannya dengan pelatih khusus striker gitu kan. Betul. Seperti itu. Bagaimana menganalisanya selama ini? Menganalisa apa nih? Sudah ditambah ada pelatih yang khusus untuk melatih striker. Ya kan baru 1 golnya kan. Ketika pelatih itu datang untuk kualifikasi ini baru 1 gol dari Sandy Walsh. Strikernya pemain depannya belum bikin gol. Jadi ketika pemain depan belum bikin gol maka dia harus berdiplomasi dong. Dia nggak akan bilang ya masih lemah, masih belum tajam, masih harus ini. Jadi dia lebih memilih fluid apa itu tadi? Fluid striker. Fluid striker, istilah yang saya sendiri menurut saya sih itu nggak terlalu lazim di sepak bola ya. Gitu loh. Tapi poinnya begini, kalau kita memprediksi sebuah pertandingan, maka it takes to tango kan, harus kita bicara 2 tim. Kita bicara Indonesianya, kita bicara Bahrainnya. Kita bicara Bahrainnya dulu lah. Kenapa saya bilang, kalau saya petinggi PSSI, exco PSSI misalnya, saya minta 3 poin Bahrain. Saya minta di China 3 poin. Berarti dalam 2 kali away, saya minta 6 poin gitu loh. Minimalnya 4. Tapi saya kalau jadi petinggi PSSI, exco PSSI, saya bilang 6. Kenapa? Bahrain tidak sehebat Bahrain era 2000-an sampai 2010. Saat itu Bahrain hanya tinggal 1 langkah ke Piala Dunia Jerman. Kalah sama Trinidad Tobago di playoff. Di 2010 tinggal 1 langkah lagi ke Piala Dunia Afrika Selatan. Kalah sama New Zealand, Selandia Baru. Jadi dia itu sudah dalam posisi reputasi yang papan atas Asia. Tapi pasca 2012 ke sini dia agak turun. Contoh misalnya, di tim ini dalam 2 pertandingan saya nggak terlalu mengesankan. Malah ini juga tim yang cenderung main parkir bus. Defend lalu serangan balik. Saya lihat sisi bek kirinya Al-Khalasi nggak terlalu kuat juga. Jadi kalau mau bicara teknikal, bek kiri Bahrain tidak kokoh, tidak solid. Kalau kita mau lihat Jepang, mereka di babak pertama sanggup tahan Jepang, hanya kebobolan lewat penalti 1. Tapi babak kedua dia kebobolan 4. Kenapa? Karena Jepang berani tembus dari tengah main 1-2, terupas pendek-pendek, center back-nya habis. Center back-nya di atas 3 semua. 32, 33 usianya. Punya pengalaman tapi habis sama kecepatan Jepang kombinasi. Nah, ada nggak kreativitas itu nanti? Berani nggak kreativitas itu nanti? Jadi 1, Bahrain yang sekarang, Bahrain yang tidak mengesankan seperti era Al Hubail dan Salman Isa 2000 ke 2010. Itu 1. Kedua, Indonesia sekarangnya kan mewah. Sudah 13 naturalisasi. Itu kan mewah, kemewahan. Kalau Agita dikasih mobil sekelas Ferrari, nyetirnya harus ngebut dong. Jangan kayak Bung Toel kayak bawa angkot, bener nggak? Gitu. Jadi kalau CC-nya dikasih gede, main gede juga gitu loh. Kalau kata Bung Toel, Bahrain yang sekarang dibandingkan yang dulu masih lebih kuat yang dulu, Bung Peri. Ini bagaimana melihatnya? Kalau bicara Bahrain yang dulu tuh memang timnya lebih kuat daripada kalau dilihat sekarang ya. Sekarang itu agak sedikit lemah. Ya. Contoh kita lihat pertandingan lawan Jepang, lawan Bahrain kemarin, beberapa kali mereka memainkan 1-2 sentuhan pemain Jepang melalui tengah dan bermain dengan lewat sayap. Karena mereka juga tahu mereka juga sudah bukan muda lagi ya seperti dulu. Kalau dulu kan masih usia 20, sekarang udah kepala 3 ke atas semua. Jadi pemain Jepang ini sangat pintar, dia manfaatkan peluang-peluang yang ada. Berbicara mengenai lini depan dari Bahrain sendiri bagaimana? Apalagi jika nanti memang dikatakan oleh Bung Toel, ini sebenarnya kan harus bermain menyerang tentunya. Tapi lini depan Bahrain ini sendiri? Saya rasa kalau saya lihat lini depan sekarang, mereka juga pemain depan mereka juga belum ada menghasilkan buat cetak gol ya. Belum ada goal getternya yang kalau kita bilang yang paling berbahaya nggak ada. Ini juga sama dengan kita ya, mudah-mudahan malam ini striker-striker kita bisa mengamuk kayaknya malam ini Bang Toel ya. Yang selama ini diidam-idamkan oleh para netizen untuk striker kita bisa cetak gol. Seperti Rafael ya, yang di Piala Asia juga kemarin juga hanya 2 gol ya dicetak. Rafael siapa? Struijk. Rafael Struijk. Di Piala Asia 23 tapi. 23 kemarin. Di senior belum bikin gol. Senior belum bikin gol ya. Jadi
sampai mendatangkan pelatih khusus striker. Ya, kalau buat saya sih untuk mendatangkan pelatih striker tuh saya rasa nggak perlu lah. Ya. Yang harus dicari yang benar-benar striker ini yang benar-benar dia killer, dia haus gol. Gitu. Dan striker ini juga seperti Rafael ini dia harus lebih pintar menempatkan posisi dia sebagai striker. Dan selama ini kalau saya lihat cara bermain dia selalu kalau bicara ini terlalu liar, terlalu kadang-kadang dia sebagai striker ya dia harus bisa sebagai tembok, bukan dia hanya turun minta bola, dia harus melebar ya. Jadi untuk dia menyelesaikan gol ke gawang tuh agak jauh gitu. Jadi selama ini ya dia buat gol agak sulit sekali gitu. Oke. Bung Toel bagaimana melihat kemudian lini depan kita, striker kita sejauh ini, karena banyak juga yang mengatakan bahwa lini depan kita sejauh ini masih belum terlalu maksimal untuk ketajamannya. Nah memang belum. Jadi kan kalau kita mengikuti perjalanan Sinteyong, katakanlah dari 2020, bagaimana tim dia bermain, itu selalu solid dalam defense, compact defense, kalau hilang bola retreat ke setengah lapangan di bawah, rebut bola, counter attack cepat. Tapi kalau bicara kreativitas di depan atau insting gol, para pemain depan itu kurang. Gitu. Atau set pieces terjadi kan kayak ke lawan Vietnam karena ada pemain-pemain tinggi seperti Jay Izes dan kawan-kawan gitu kan. Pemain yang secara open play bisa bikin gol kan baru Ragnar, lalu Tom Haye dari tendangan jarak jauh gitu loh. Jadi memang kreativitas lini depan itu belum kelihatan. Bagaimana kemudian harus bermain atau menyerang? Filosofi, ya makanya sebetulnya itu pertanyaannya. Ketika Anda dikasih amunisi, ketika Anda dikasih CC lebih besar, apakah pemain-pemain itu hanya mau dipaksa atau kebisaannya, potensi maksimalnya hanya bertahan? Kan belum tentu, kan enggak loh. Kan betul nggak? Ya. Cuman kita akan lihat, misalnya nih, ini sih analisis lah ya. Kalau di tengahnya nanti duet Ivar Jenner dan Nathan Chuaon, dia akan lebih konsentrasi tetap bertahan dulu. Sama seperti ketika lawan Australia. Karena dia butuh dua gelandang muda yang mau kerja keras, mau lari, mau rebut bola, mau tabrak, mau duel. Ketimbang Tom Haye. Kalau orientasinya dia berani lebih menyerang positif, yang dimainkan Tom Haye sejak awal. Karena Tom Haye adalah seorang gelandang yang kreativitas, kreator. Dia lebih kreatif. Dia bagus tuh kalau pegang bola, dia naro-naro bola, kasih bola bagus. Jadi bisa kelihatan di situ. Kalau yang dipasang Nathan Chuaon dengan Ivar Jenner, ini tim akan cenderung bertahan. Anak muda yang kuat kesana kemari, ketimbang Tom Haye. Yang memang waktu lawan Arab atau lawan apa memang udah kemerah-merahan kan, kecapean. Tapi dia seorang gelandang yang pengatur serangan gitu. Oke. Ketika kita sudah bahas banyak kemudian peluang dari atau kekuatan dari masing-masing skuad Garuda kita juga penasaran tentunya pemirsa bagaimana respon dari masyarakat, para pecinta sepak bola yang tentunya saat ini agak cukup deg-degan menantikan laga yang akan berlangsung nanti malam. Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kita, ada Eunike Suwandi yang dalam kesempatan kali ini akan bertanya-tanya kepada masyarakat pecinta sepak bola seperti apa kemudian prediksi dan juga harapannya. Silakan Eunike. Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One. Memang malam hari nanti kita akan menunggu timnas Garuda untuk melawan Bahrain. Dan itu juga merupakan matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang nanti nih pemirsa untuk zona Asia. Dan saya mau mengajak pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama salah satu supporter begitu ya, yang nantinya mungkin akan ikut untuk menonton bersama di tempat saya mengabarkan saat ini di salah satu kafe di Kelangan Jakarta Timur. Selamat malam Mas. Malam Kak. Mas boleh saya undang untuk berdiri sebentar? Oke, sebelumnya dengan Mas siapa? Abizar. Dengan Mas Abizar. Mas, nanti malam nih ada Indonesia timnas Garuda melawan Bahrain. Kalau dari Masnya sendiri harapan untuk Indonesia gimana nih Mas? Ya, semoga Indonesia bisa menang dengan meyakinkan ya. Karena kan pemain kita nih udah ada pemain-pemain baru nih. Ya, ada squad tambahan pasukan nih buat Coach Sinteyong. Harapannya bisa menang meyakinkan lah. Ya. Kalau meyakinkan kira-kira skornya akan berapa nih? Prediksi saya sekitar di angka 2-0 lah. 2-0. Iya, untuk Indonesia. Oke, siap. Nanti Masnya juga akan ikut nonton bareng juga apa gimana nih?
Iya, pastinya kami akan menunggu sampai timnas main. Oke, siap. Thank you, Mas. Nah, saya beralih juga nih pemirsa. Ada satu supporter lainnya yang mau saya tanya-tanya untuk kira-kira bagaimanakah support dan harapan dan juga bagaimanakah prediksinya terhadap skor nanti Indonesia melawan Bahrain. Selamat malam, Mas. Malam, Mbak. Ya. Mas, boleh berdiri juga, Mas? Oke, dengan Mas siapa sebelumnya? Dengan Mas Wandi. Mas Wandi sama nih pertanyaannya kayak tadi. Kira-kira harapan untuk timnas Garuda Indonesia nanti melawan Bahrain apa nih? Kalau harapannya ini pasti malam ini menang ya. Terus kedua harapannya itu lolos lah kualifikasi untuk Piala Dunia ke depannya 2026. Nah itu aja sih. Kalau skor prediksinya berapa nih, Mas? Prediksi sih nggak usah banyak-banyak, 1-0 aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau tadi Masnya kan yakin betul ya akan menang. Kalau Mas Wandi sendiri apakah yakin juga kan Indonesia akan menang? Pasti yakin di bawah pelatih coach STY ya, pasti. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nanti juga akan menonton juga ya? Ya, pasti nonton. Siap. Terima kasih, Mas Wandi. Oke, pemirsa TV One dan juga Agita, kita juga pastinya akan terus mengawal kemenangan Indonesia nanti melawan Bahrain. Sampai itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Agita, di studio. Terima kasih Eunike Suwandi, informasi langsung dari lokasi teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang tentunya akan menantikan laga nanti malam. Bung, kalau kita dengar ya, optimisme dari pecinta sepak bola, dari supporter ini tentunya sangat besar. Tapi memang tadi kembali lagi kuncinya sebenarnya semuanya menaruh harapan besar di dalam Sintayong. Jadi kira-kira strategi apa ini yang paling tepat untuk dilakukan untuk pada malam hari ini? Yang harus lebih tepat lagi dilakukan oleh Coach Sintayong, strateginya ya harus menang. Kalau saya harus menang, gitu loh. Yang tadi saya katakan dari awal, ya meskipun tidak menang, ya lebih realistis kita main 1 poin. Ambil 1 poin, dan nanti kita akan bertandang ke Cina, kita bisa ambil 3 poin. Ya minimalnya saya bilang tadi, 4 poin kita harus bawa pulang untuk mengamankan posisi kita. Gitu. Oke, Bung Towel, Sintayong ini tentunya perannya sangat signifikan pada malam hari ini. Tidak hanya pada malam hari ini, tentunya selama ini. Bagaimana? Ya itulah ujiannya. Karena selama ini kan cenderung begitu tuh. 5-4-1 kan. Kita tahu bahwa sepak bola modern fleksibilitas. Tapi 3-4-3-nya kan nggak kelihatan. Di 2 pertandingan awal lawan Arab dan Australia. Fleksibilitasnya nggak kelihatan. 5-4-1-nya lebih condong kelihatan. 5 di belakang turun di depan area penalti tambah 2 gelandang. 7 lah. 7 bertahan kan. Makanya kan possessionnya cuma 33-34% dibanding lawan Arab dan juga kemarin Australia. Shoot ke gawang juga dikit kan. Yang waktu lawan Arab 7-2, 7 shoot, 2 ke gawang. Waktu lawan Australia turun malah 5-2. Ball position juga kalah jauh. Ball position kalah jauh. Makanya di 30-an kan. Ya. Nah sekarang dengan tambahan lagi amunisi yang mewah, Miss, Hilger dan Eleanor Reinders, kan sebetulnya udah dikasih lagi deh. Mau ngapain gitu. Kan menunya harus lebih mewah dong. Kalau pelatih itu sebagai seorang koki kan, yang memasak, meramu gitu kan, harus lebih mewah dong sajiannya. Apakah akan mewah bergantung itu kan sekali? Berarti kan menang gitu kan, menang dengan cara main yang juga lebih naik gitu kan levelnya. Oke, apakah akan bergantung sekali pada 2 pemain yang baru didatangkan ini nanti, Bung? Kalau bergantung saya nggak bisa pastikan ya, karena kan melihat seorang pemain bagus apa enggak kan nggak bisa sekali gitu loh. Saya sendiri belum terlalu mengamati sejak mereka main di Liga Belanda gitu loh. Bahkan kayak ngikuti pemain-pemain lokal Indonesia yang main di Liga 1 aja kan harus kita amati dari pekan ke pekan. Seberapa konsisten. Supaya kan ini ya punya konsistensi, skillnya punya kelas gitu kan. Jadi nggak gampang lihat pemain gitu loh. Jadi kalau bergantung menurut saya sih enggak lah. Bergantung pada 2 pemain itu. Cuma poinnya gini. Bahkan ketika Bahrain kuat, waktu itu mereka sampai lolos ke level playoff hanya tinggal selangkah ke Piala Dunia. Pemain kita 2007 Piala Asia di GBK pernah menang 2-1. Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas bikin 2 gol. Menang 2-1 gitu loh. Bukan berarti Bahrain sebelumnya nggak menang. Mereka 2004 juga menang sama kita 3-1 gitu loh. Nah artinya apa? Waktu itu tanpa naturalisasi, tanpa kemewahan, tanpa kemahalan seperti sekarang. Nah dengan kemahalan, dengan kemewahan naturalisasi itu wajar kalau targetnya harus menang 3 poin. Oke, Bung Pere ini targetnya harus menangnya. Tapi kemudian kembali lagi kepada pemain. Siapa sebenarnya kalau dari pandangan Bung ya sebagai pelatih dan juga mantan pemain. Kira-kira pemain yang memiliki peran yang sangat besar tentunya. Atau memiliki peran yang cukup sangat krusial di dalam permainan pada malam hari ini.
Yang sangat krusial, peran paling besar adalah saya rasa di lini tengahnya, ya seorang Tom Haye, ya, karena dia ini otaknya dalam penyerangan, ya, yang selama ini kemarin lawan Australia cadangan, karena dia tahu di gelandang ini harus butuh pemain yang kuat, makanya diturunkanlah dua pemain muda ini. Cuma dalam bertahan pemain muda ini dua gelandang kita ini memang kuat, tapi untuk balik menyerang ini sangat kurang sekali. Jadi saya rasa mudah-mudahan malam ini seorang, kalau dikatakan Tom Haye itu profesor ya. Julukannya profesor. Julukan profesor. Mudah-mudahan profesor malam ini harus bisa turun, karena dia orangnya pinter ya untuk membagi bola ke depan. Dia bisa bermain dengan pemain belakang, dia bisa bermain dengan sayap. Dia tidak memporsir tenaga dia untuk push ke depan. Lini tengah Bung Toel ini dikatakan oleh Bung Peri ini menjadi salah satu kunci bagi permainan Indonesia pada malam hari ini. Harusnya kalau ingin ada perubahan cara bermain ya, salah satunya itu tadi indikatornya kan saya lihat. Tom Haye starting line up apa enggak? Itu akan kelihatan, itu pendekatan pelatih di situ. Kecenderungannya nanti akan seperti apa. Kalau dua anak muda yang main, Nathan Chuaon dan Ivar Jenner, ya dia berkelahi di lapangan tengah. Anak muda kan rebut bola. Tapi sebetulnya sinyal yang lebih bagus diungkapkan oleh Calvin Verdong. Harus kompak dan agresif. Jadi dua kalimat itu tuh, agresif menunjukkan nggak seperti lawan Australia dan ini lebih duduk di belakang gitu loh. Kalau agresif kita berharap itu dinyatakan, diekspresikan di lapangan lebih attacking gitu loh. Kita sudah banyak menganalisa tentunya bagaimana skema ataupun strategi yang akan dilakukan mungkin ya pada malam hari ini. Tapi sekali lagi mungkin terakhir tebak skor seperti biasa Bung. Kalau dari Bung Peri bagaimana nih Bung? Kalau dari saya, kalau bicara realistis mungkin kita bisa ambil 1 poin lah. Ya. Yang saya harapkan sih sebenarnya ya harus menang malam ini, gitu. Menang malam ini lawan Bahrain, menang nanti kita juga lawan Cina, saya rasa tidur juga agak enak kayaknya. Gitu. Ya betul Bung Toel ya. Amin. Ya. Oke. Bung Toel bagaimana? Generasinya Firman bisa menang 2. Jadi saya pikir minimal 2 gol harus bisa bikin. Menang minimal dengan 2 gol. Mantap. Itu harapan kita bersama. Bung Toel, Bung Peri, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan nantikan tentunya bagaimana laga nanti malam pada malam hari ini yang tentunya sangat dinantikan. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar acara reuni. Sejumlah mantan menteri era SBY yang menginisiasi acara, yakni mantan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Paguyuban Kabinet Indonesia Bersatu pertama, Purnomo Yusgiantoro, mantan Kepala Bappenas Pasca Suzeta, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Uhud Yahata, mantan Menkes Siti Fadila Supari, mantan Mendak Mari LK Pangestu, dan mantan Mentan Anton Apriantono. Mereka juga meluncurkan buku catatan perjalanan dan capaian masa pemerintahan SBY. Buku yang memiliki 224 halaman itu berisi perjalanan dan juga capaian yang telah dilakukan oleh KIB 1 selama kurun waktu 2004-2009. Kondisi kami akan 1. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi kantor pusat TV One di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sandiaga Uno memaparkan kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang menunjukkan kenaikan angka yang signifikan dan berpamitan karena ia akan menyelesaikan tugasnya sebagai menteri pada 20 Oktober mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi kantor pusat TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur hari ini. Kedatangan Sandiaga disambut oleh jajaran redaksi TV One, diantaranya CEO TV One Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko dan pemimpin redaksi TV One Lalumara Satria Wangsa.
Kunjungan Sandiaga adalah dalam rangka media visit. Di hadapan redaksi TV One, Sandiaga memaparkan capaian kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif hingga Agustus 2024 yang menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Sandiaga juga berpamitan karena akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Meneruskan kerjasama dengan TV One untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, karena tantangan ke depan tentunya tidak mudah, tapi saya yakin dengan kolaborasi kita bisa mencapai target kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Terima kasih. Ingin pertama memaparkan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan bulan Agustus yang menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan. Yang kedua, ingin berterima kasih kepada TV One yang selama 4 tahun ini menjadi mitra yang luar biasa bagi Kemenparekraf. 20 Oktober ini saya akan mengakhiri tugas, sekaligus mengucapkan terima kasih dan pamit. Mohon maaf jika ada khilaf atau salah selama bertugas di Kemenparekraf. Sandiaga berharap pemerintahan ke depan dapat melanjutkan tren peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Putra Dwi Laksana, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali pemirsa, tapi jangan lupa menyaksikan 2 sisi saat lagi bersama Dwi Anggia dengan judul Layakkah Tunjangan Rumah untuk Anggota DPR. Saya Caca Anissa. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.